Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noval Fadil dengan NIM 2202128, di mana saya akan mempresentasikan hasil kerja kompresi MSI saya. Yang pertama ada definisi agama, baik secara istilah dan bahasa. Agama menurut istilah, agama adalah sistem yang mengatur kepercayaan, peribadatan, dan bagaimana cara tatanan hidup manusia. Sistem kepercayaan adalah keyakinan terhadap Tuhan atau kekuatan spiritual yang lebih tinggi. Ada peribadatan, adanya ritual dan tata cara khusus untuk berinteraksi dengan Tuhan seperti sholat ataupun upacara lainnya. Hukum dan aturan, adanya peraturan hidup berupa perintah dan larangan yang harus dipatuhi oleh penganut. Peraturan ini mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan alam. Tujuan hidup memberikan panduan moral dan etika untuk mencapai keselamatan, kebahagiaan, dan kedamaian, baik dunia maupun di akhirat. Agama menurut bahasa, kata agama berasal dari bahasa Sanskerta yang berasal dari dua suku kata, yaitu a dan gam. A bermakna tidak dan gam adalah kacau. Agama berarti ketidakkacauan atau dalam bahasa sederhananya adalah keteraturan. Sedangkan dalam bahasa Arab, din berarti menguasai atau menduduki, patuh, balasan, atau kebiasaan. Pengertian ini menyotorkan hubungan ketaatan kepada patuhan manusia kepada Tuhannya. Yang kedua adalah terbelakang manusia perlu kepada agama. Manusia membutuhkan agama karena agama memberi jawaban atas pertanyaan-pertanyaan fundamental tentang makna hidup dan tujuan hidup. Secara alami, kita sering mempertanyakan asal-usul, ekstraksi, dan takdir setelah kematian. Agama menawarkan oleh keterangan spiritual yang mengisi kekosongan ini, memberi narasi yang memberi arti pada kehidupan sehari-hari. Selain itu, agama berperan sebagai fundamental moral dan sosial yang sangat penting. Hampir setiap agama memiliki seperangkat nilai dan etika yang membantu perilaku manusia terciptanya masyarakat yang berharmonis. Ajaran-ajaran ini membentuk dasar bagi interaksi yang adil, jujur, dan penuh kasih sayang. Agama berfungsi sebagai perangkat sosial di mana ritual dan tempat ibadah menjadi ruang terbentuknya komunitas yang solid. Nah, dengan terakhir ada pendekatan pemahaman agama. Pemahaman agama dapat didekati melalui beberapa cara masing-masing dengan fokus dan metode yang berbeda-beda. Pendekatan ini tidak saling mempertentangan, melainkan saling melengkapi, di mana pendekatan normalitatif atau regolis. Pendekatan ini melihat agama dari dalam, menggunakan keyakinan dan doktrin agama itu sendiri sebagai kerangka agama utama. Biasanya cara ini digunakan oleh para pemuka agama yang ada, misalkan seperti agama Islam, agama Buddha, agama Kristen, di mana setiap agamanya memiliki ciri khas khusus untuk meyakinkan penganut-penganutnya. Yang kedua ada pendekatan historis atau histori kritis. Pendekatan ini berfokus pada perkembangan agama sepanjang sejarah. Metode ini meneliti berbagai mana agama muncul, berkembang, dan berinteraksi dengan masyarakat serta budaya di sekitarnya dengan peninggalan yang ada dan cerita masyarakat. Di mana pendekatan ini berfokus pada histori yang akan ada dari zamannya sampai pada saat ini. Selanjutnya ada pendekatan sosiologis. Pendekatan ini menganalisis peran agama dan masyarakat. Sosial agama mempelajari bagaimana interaksi dan praktik keagamaan mempengaruhi struktur sosial perilaku individu yang ada dinamika politik atau kelompok. Di mana ketika sosiologis ini, setiap masyarakat beragama itu saling membantu dalam menciptakan suatu kelompok yang saling menguntungkan baik sendiri maupun sesamanya. Yang terakhir ada pendekatan fenomenologis, di mana pendekatan ini dengan cara kejadian-kejadian alam yang tidak logis yang terjadi dari biasanya pada masa Nabi dan pada masa tabi'in, di mana seperti pada ajaran agama Islam, Nabi Muhammad pernah membelah bulan. Mungkin itu saja dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.